di seluruh Indonesia, dan bukannya di Indonesia aja ya, mungkin ada juga yang dari luar negeri. Karena itu nggak lama-lama saya ngomongnya, kita persilakan langsung kepada Bapak Yudianto. Silakan Pak Yudi. Terima kasih. Halo, saya mulai aja ya penjelasan mengenai VCR ini untuk Oke, mempersingkat silakan Pak. waktu. Uh, yang pertama ini mudah-mudahan semuanya sudah download VCR ya, jadi bisa lebih memahami akan mengenai penjelasan ini. Nah, bagi saudara yang udah pernah download, hari ini tuh ada update terbaru, jadi mudah-mudahan udah diupdate ya. Ini bisa dilihat, yaitu VCR versi yang saat ini ada adalah yang terakhir update tanggal 27 Mei. Mudah-mudahan semuanya udah kalau yang misalnya udah pernah download, silakan diupdate, jadi bisa mengikuti nanti sesuai dengan yang terbaru. Nah, kalau Anda udah download dan buka VCR ini, maka tampilan pertama yang akan Anda lihat adalah seperti ini, yaitu VCR, logo VCR. Nah, di sini saya jelaskan bahwa VCR ini masih dalam tahap pengembangan, jadi ini bukan versi yang paling akhir itu. Ini masih terus dikembangkan dan masih akan ditambahkan fitur-fitur baru seperti fitur One Vision, kemudian ada fitur bonus bulanan dan fitur lainnya, sehingga kedepannya ini akan lebih sempurna lagi ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari VCR ya, ini dashboard-nya. Begitu Anda masuk ke VCR, ini akan melihat menu ini. Nah, di sini ada dua gambar ya, dua ikon tumpukan buku dan ikon dari ya gambar orang ini. Nah, penjelasan untuk tutorial saat ini hanya sebatas yang membahas menu mengenai pengaturan login dan marketing tool ya. Nah, menu marketing tool yang ada saat ini akan dijelaskan, yaitu menu yang paling banyak diakses oleh member-member yang saat ini menggunakan TMIS ya. Jadi kita belum bisa membahas semuanya. Oke, pertama kita ke menu pengaturan dulu. Begitu Anda masuk ke menu ini, nah, begitu pertama Anda masuk ke VCR, Anda harus login dulu, yaitu di bawah ini ada gambar ini ya, ada gambar orang ini. Anda masuk ke situ, kemudian sebelum login, Anda harus ke pengaturan dulu, yaitu misalnya di sini ada pilih bahasa, kemudian juga ada pilih area. Nah, pilih area ini yang dipilih adalah Indonesia ya. Di situ ada banyak pilihan, nanti Anda bisa lihat. Kemudian bahasa juga ada pilihan bahasa. Ini yang saya pergunakan saat ini yaitu bahasa Inggris ya. Kenapa saya pilih bahasa Inggris? Karena mohon maaf yang versi bahasa Indonesianya ini masih dalam tahap pengembangan. Mungkin ada beberapa terjemahan yang belum baku gitu. Jadi mungkin ada yang gimana gitu, mungkin agak belum begitu jelas ini maksudnya apa. Tapi di bahasa Inggrisnya ini udah cukup jelas, maka saya menggunakan yang versi bahasa Inggris dulu. Nah, kemudian di menu pengaturan ini juga ini ada, kalau Anda misalnya udah login, ada pengaturan untuk ganti password dan untuk logout dan bisa login lagi dengan ID Anda tentunya ya. Anda juga mungkin misalnya downline Anda tidak bisa langsung menggunakan ini atau bagaimana gitu, Anda bisa login juga menggunakan user ID punya domain Anda, yang penting Anda tahu ID dan passwordnya ya. Oke, selanjutnya, nah di menu login, pada saat Anda pertama kali login, Anda akan diminta untuk memasukkan nomor ID Anda, kemudian juga memasukkan password. Nah, pada awal login yang pertama, password awal saat registrasi adalah 4 digit terakhir dari nomor ID Anda. Misalnya ID Anda 77881234, maka passwordnya adalah 1234. Setelah Anda berhasil login, Anda bisa mengganti passwordnya sesuai yang mudah Anda ingat ya. Kemudian setelah Anda masuk ke login,
Anda akan diminta untuk memasukkan ID sponsor Anda dan tempat di mana Anda terdaftar. Misalnya di sponsor Anda adalah 77881111, kemudian Anda terdaftar di stokis ID 0022429. Format stokisnya harus seperti ini ya. Jadi depannya ID untuk Indonesia itu, kemudian ini 3 digit selanjutnya itu adalah kode kantor cabangnya, kemudian ini adalah kode stokis tempat Anda terdaftar ya. Nah, informasi dan data sponsor tempat Anda terdaftar bisa dilihat dari TMS. Mungkin Anda lupa ya, misalnya ID sponsor Anda berapa atau stokis Anda terdaftar di mana, itu Anda bisa dapat informasinya dari TMS, yaitu di menu parameter bisnis distributor, kemudian ada menu bonus. Nah, Anda bisa lihat di distributor itu ada ID sponsor, kemudian ID di mana tempat Anda terdaftar. Ini dua ini yang harus Anda masukkan di dalam registrasi tadi ya. Oke, selanjutnya ini menu marketing tool. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai saat Anda login ya. Nah, itu setelah Anda berhasil login, nanti ini akan ada menu namanya marketing tool. Di dalam tumpukan buku ini nanti ada beberapa menu ya. Ada education tool, business tool, kemudian marketing tool. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi yang ada di dalam menu marketing tool ya. Yang pertama adalah di dalam menu tim itu ada pohon sponsor ya, ada data jaringan Anda ya di dalam bentuk tree view. Nah, ini bisa dilihat misalnya yang paling atas itu akan ditampilkan adalah Anda sendiri ya. Misalnya Anda ID-nya 77881234. Nah, kemudian di bawahnya adalah ini frontline Anda ya. Misalnya di bawah Anda ada beberapa downline Anda ya ini. Nah, kemudian misalnya di dalam jaringan ini ada yang ditandain plus ini. Kalau misalnya ditandain plus berarti ini masih bisa diklik di bawahnya, nanti bisa ngelihat lagi jaringan downline Anda sampai ke bawah ya. Nah, kalau misalnya seperti ini berarti di bawahnya nggak ada jaringan lagi. Nah, ini juga ada informasi mengenai PPV, GPV, TNPV, dan ATNPV. Oke. Selanjutnya ya. Nah, ini sebelum saya meneruskan, saya jelaskan dulu ya bahwa ini nomor ID, kemudian omset yang ada di sini ini bukan menggunakan data yang sebenarnya ya. Jadi ini bukan, saya tidak buka misalnya Vshare punya ID-nya A atau B ya. Jadi ini hanya untuk contoh dalam aplikasi Vshare ini ya. Nah, selanjutnya ini di sini ditandain misalnya ada ini peringkat kehormatannya, misalnya kayak seperti D ini 8, kemudian D artinya ini bintang 8 ini sudah mempunyai peringkat kehormatannya. Penjelasannya bisa dilihat di sini misalnya seperti ini D berarti dia peringkatnya direktur ya, udah direktur. Kemudian ini adalah penjelasan bintang-bintangnya, misalnya ini bintang 8 ditandai dengan warna ungu, bintang 7, bintang 6, dan seterusnya. Kemudian juga untuk bintang 8 kalau dia sudah mencapai Bronze Lion ya, Bronze Lion above, maka akan ditandai seperti ini ya. Ini direktur ya. Nah, kemudian kalau seperti ini bintang 8-nya nggak ada tanda, berarti dia benar-benar murni bintang 8, dia belum memperoleh peringkat kehormatan. Selanjutnya, nah di dalam menu tim ini, misalnya tadi ada paling atas itu Anda, kemudian Anda klik nama Anda, maka akan muncul dua menu ini. Ada ini untuk apa? Untuk melihat omset Anda ya. Ini ada omset bulanan, kemudian juga ada omset mingguan. Nah, ini bisa dipilih periodenya. Jadi Anda bisa melihat juga periode sebelumnya, omset-omset di bulan sebelumnya ya. Nah, informasi omset ini tampilannya seperti ini. Misalnya
Anda seorang God Lion. Ini Anda bisa melihat omset Anda, PPV Anda berapa, GPV Anda berapa, TNPV, TNPV, kemudian juga ini Anda bisa melihat juga, misalnya Anda God Lion, kemudian di atas ini ada namanya aktif honoreng ya. Kalau misalnya ininya tertulis non honorari, berarti Anda peringkat God Lion, tetapi Anda belum memenuhi syarat BSI ya. Kalau contoh di sini, mungkin salah satunya kenapa belum memenuhi syarat BSI ini bisa dilihat ya, GPV-nya itu masih 4750. Seharusnya seorang God Lion itu GPV-nya 13.000 ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya Anda sudah memenuhi syarat BSI, misalnya seperti ini ya, GPV-nya naik jadi 13.100. Nah, maka ininya non honorarinya ini akan berubah. Mungkin misalnya Anda baru memenuhi 2 kaki bintang 8 Anda yang baru terpenuhi ya. Nah, maka ini akan tertulis Bronze Lion. Jadi untuk Anda bisa mengejar bonus God Lion, Anda harus 2 bintang 8 Anda harus memenuhi lagi ya. Kalau semuanya sudah memenuhi, maka Anda akan memperoleh bonus sesuai dengan peringkat Anda. Selanjutnya adalah pada menu tim ini juga, selain tadi pohon sponsor ya, pohon sponsor itu untuk omset penjualan. Nah, ini juga ada pohon placement ya. Pohon placement ini untuk perhitungan bonus mingguan. Tampilannya seperti ini. Ini ada platinum, misalnya. Ini ada platinum, ini nggak join perkembangan, ini juga di bawahnya nggak join perkembangan ya. Nah, ini keterangannya adalah seperti ini ya. Misalnya platinum, di situ ada gold, silver, dan bronze ya. Nah, ini ikonnya seperti ini ya. Untuk gold kuning, ini warna silver, ini warna bronze ya. Nah, ini juga Anda bisa melihat omset dari perkembangan Anda di sini. Kebetulan ini masih belum terisi. Ini kenapa nggak terisi? Karena tadi kita contohkan yang direktur ya. Kalau direktur itu udah pasti dia udah join platinum, makanya dia ininya kosong ya, karena dia udah nggak akan belanja di omset perkembangan lagi ya. Jadi dia hanya perlu belanja di omset penjualan untuk tutup poin. Nah, oke, selanjutnya ini juga Anda bisa melihat omset perkembangan Anda di periode, baik di periode real time maupun di periode yang sebelumnya ya. Ini tinggal dipilih aja ininya, periodenya. Anda bisa cek periode-periode selanjutnya. Oke, itu penjelasan mengenai V-share di menu tim ya. Untuk selanjutnya, kita bisa lihat di menu berikutnya, yaitu di menu leg ya. Menu leg ini kaki dari jaringan ya. Nah, menu leg ini berisi omset perkembangan ya. Jadi ini isinya informasi jalur utama, jalur kedua, dan seterusnya untuk perhitungan bonus pasangan pada periode minggu berjalan ya. Misalnya di pohon placement Anda mempunyai beberapa domain yang di placement. Nah, ini akan diurutkan dari omset yang terbesar sampai omset yang terkecil ya. Nah, di dalam menu ini Anda akan melihat week period misalnya 20/20/05/04, kemudian ini ada last week period, kemudian ada nilainya. Nah, ini nilai yang di sini adalah maksudnya kalau sisa omset atau carry over ya. Kalau misalnya Anda lihat di TMS itu ada di menu paling ujung gitu ya, begitu di dashboard. Nah, ini nilainya Anda bisa cek nilainya itu pasti sama dengan di TMS ya. Nah, ini kemudian di bawahnya ada keep until 20/20/08/03. Ini maksudnya adalah masa expire dari omset yang di sini. Nah, kalau misalnya di sini Anda melihat periodenya periode 05/04, maka itu sebenarnya adalah maka last keep periodnya itu adalah sisa omset 1 minggu sebelumnya, yaitu 20/20/05/03. Nah, masa expire-nya adalah ini ya tadi. Nah, ini Anda bisa lihat misalnya masa expire-nya itu dihitung kan 12 minggu ya, 12 minggu
sesuai dengan marketing plan. Jadi kalau misalnya di periode 3, ini misalnya di periode 4 Anda dapat bonus pasangan, maka sisa omsetnya itu akan hangus di periode ini ya. Ini sesuai di periode Agustus minggu ketiga. Mungkin udah pada mengerti ya mengenai masa expire sisa omset. Nah, kalau misalnya dalam 12 minggu Anda tidak memperoleh pasangan, maka sisa omset ini akan hangus ya. Nah, pada minggu ke-13 misalnya Anda tetap punya omset tapi tidak ada pasangan. Apakah ini akan hangus? Tidak ya. Jadi dihitung satu lagi. Jadi omset minggu ke-13-nya tidak akan hangus dan itu akan disimpan untuk 12 minggu ke depan, dan jika misalnya Anda punya pasangan di minggu berikutnya di kaki yang lain, maka itu bisa di-pairing ya. Nah, setelah di-pairing, maka itu akan dihitung sisa omset di minggu berikutnya satu lagi ya, jadi tidak di-set 0 lagi. Jadi begitu Anda punya bonus pasangan, dan Anda masih punya sisa omset, maka sisa omsetnya di-set satu lagi. Dan itu berlaku untuk 12 minggu ke depan. Oke, selanjutnya adalah menu My Performance. Nah, menu My Performance itu isinya adalah omset dari di bulan berjalan ya. Misalnya di sini Anda bisa lihat all type itu ya, ini keseluruhan omset Anda di periode berjalan. Nah, ini ada MMP, ada MPO, maksudnya adalah MP ini adalah omset penjualan, MPO itu adalah omset perkembangan. Jadi Anda bisa melihat kalau misalnya Anda yang mungkin belum mencapai peringkat platinum kan masih bisa belanja perkembangan, nanti akan tampil di menu ini. Kemudian juga misalnya ada omset penjualan juga, maka akan tampil di menu yang di dua menu ini ya. Kemudian ini adalah rekapnya ya, total keseluruhannya. Kemudian menu selanjutnya adalah My Active Qualification. Nah, di dalam menu ini akan ditampilkan yaitu syarat PPV dan GPV ya. Nah, kalau misalnya Anda seorang bintang 8, maka Anda harus memenuhi syarat untuk dapat bonus ini ya, bonus direct bonus atau bonus langsung, kemudian indirect bonus, bonus tidak langsung, dan ada leadership bonus. Nah, pada saat di contoh ini PPV-nya masih 0, maka ini kekurangan yang harus dipenuhi adalah 1.300 PV ya untuk seorang bintang 8. Kemudian ada indirect bonusnya juga berarti ini belum terpenuhi. Kemudian leadership bonusnya juga masih kosong. Ini juga belum terpenuhi, maka masih ada selisih 10.400. Nah, di sini juga akan ditampilkan misalnya Anda belum tutup poin perkembangan, maka ini akan diinformasikan bahwa di periode minggu tersebut ini masih harus memenuhi tutup poin untuk bonus perkembangan 260 ya. Nah, kalau misalnya Anda sudah tutup poin, maka ini ikonnya pun akan berubah jadi senyum ya. Misalnya ini udah memenuhi tadinya different, ini udah qualified, direct bonusnya, indirect bonusnya udah qualified, leadership bonusnya juga udah qualified ya. Kemudian ininya juga GPV-nya juga udah qualified. Nah, ininya juga sudah untuk tutup poin mingguannya juga udah qualified. Nah, di menu ini yang perlu diperhatikan untuk rekan-rekan yang sudah mencapai peringkat Bronze Lion above ya. Nah, di sini kan itu kan udah punya hak untuk mendapatkan leadership bonus ya. Nah, di dalam tampilan ini syarat yang tertulis di sini hanya ditampilkan untuk dasar perolehan ya, dari leadership bonus yaitu bintang 8 ya. Jadi kalau misalnya Anda misalnya Bronze Lion dan belum tutup poin, tampilannya di sini tidak PPV-nya tidak different 2.600 tapi tetap ditampilkan 1.300. Kemudian ininya juga indirect bonusnya tidak ditampilkan kekurangan 2.600 tapi tetap ditampilkan 1.300. GPV-nya pun tidak ditampilkan 13.000 tapi 10.400 karena itu dasar dari marketing plan untuk memperoleh leadership bonus ya. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah Bronze Lion
walaupun misalnya di sini sudah, misalnya Anda sudah memenuhi PPV 1.300 gross client misalnya, kemudian GPV-nya sudah memenuhi 10.400, di sini logonya tetap akan tertulis akan kelihatan senyum. Nah, senyum ini bukan menandakan Anda sudah aktif sebagai gross client, tapi baru aktif sebagai bintang 8 ya. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi Anda harus benar-benar melihat informasi di sini ya. Walaupun ini senyum, tapi pastikan bahwa Anda sudah qualified sesuai dengan peringkat ya. Oke, selanjutnya adalah menu bonus ya. Nah, di dalam menu bonus ini akan ditampilkan real time bonus mingguan ya. Kemudian juga ada data bonus bulanan. Nah, untuk bonus bulanan di versi Vshare yang sekarang ini belum bisa ditampilkan secara real time. Ini masih dalam proses pengembangan ya. Tapi untuk bonus mingguan itu Anda sudah bisa lihat secara real time. Kemudian juga ini ada icon kalender ya. Ini Anda bisa melihat mengganti-ganti periode ya. Misalnya Anda mau lihat periode sebelumnya, bonus Anda berapa, ini bisa dilihat di sini, bisa diganti-ganti ikonnya. Di bonus mingguan juga sama. Nah, kemudian sebagai informasi juga ini data bonus yang tampil di sini kan masih bonus real time. Nah, jadi ini belum termasuk perhitungan pajak ya jika bonus Anda terkena pajak. Oke. Nah, di dalam menu kalender ini kan Anda bisa ganti-ganti periode. Kemudian juga ini kalau misalnya Anda klik, maka Anda akan bisa melihat misalnya bonus mingguan Anda totalnya adalah 105.697.93. Nah, ini rinciannya itu nanti bisa dilihat bonus development bonusnya atau bonus pairingnya berapa, kemudian coaching bonusnya atau bonus bimbingannya berapa. Nah, kemudian juga di dalam menu ini Anda masih bisa klik lagi untuk melihat detail dari Anda memperoleh sejumlah bonus ini dari jaringan mana aja. Nah, ini bisa dilihat misalnya bonus development bonus Anda 99104.72. Nah, ini dapatnya dari kaki yang mana aja, ini bisa dilihat ya rinciannya. Kemudian juga misalnya bonus bonus bimbingannya didapat dari siapa aja, Anda juga bisa melihat rinciannya ya di sini. Oke, selanjutnya adalah honor bonus ya, honor bonus atau kita lebih mengenal dengan istilah BSI ya, bonus sharing internasional. Nah, contoh di sini adalah BSI seorang member dengan peringkat kehormatan Direktur Diamond Gold Lion yang memenuhi syarat BSI, maka dia akan memperoleh bonus yaitu bonus sebagai Bronze Lion nilainya ini, bonus sebagai Silver Lion mengenai ini, bonus dia sebagai Gold Lion. Di sini juga dia akan memenuhi Diamond Gold Lion. Nah, ini juga bisa dipilih periodenya ya. Jadi Anda bisa ganti-ganti misalnya Anda lupa BSI saya di bulan sebelumnya berapa. Nah, ya, Anda bisa ganti-ganti dengan ini di icon ini. Kemudian juga ini kalau misalnya Anda hanya melihat di sini misalnya nilainya nggak ada, cuma bintang-bintang aja. Jangan lupa ini diklik ya, karena ini defaultnya mungkin kalau misalnya Anda pertama kali ngelihat ini nilainya nggak akan ditampilkan, tapi hanya berupa bintang-bintang aja ya. Ini diklik maka nilainya akan kelihatan. Sorry, saya balik dulu ke BSI. Nah, BSI ini kan kita dapatnya kan dibayarkannya 3 bulan sekali ya per periode. Jadi Januari, Februari, Maret. Perhitungan Januari, Februari, Maret, maka itu akan dibayarkan di bulan April ya. Nah, sementara ini ditampilkan misalnya periode BSI 2020-03 1 bulan. Nah, jadi perhitungannya ini
perhitungan BSI itu tetap dihitung setiap bulan, tetapi dibayarkan 3 bulan sekali ya. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa informasi BSI ini jadi bisa dilihat per bulannya berapa gitu. Tapi nilai ini baru muncul pada akhir quarter ya. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya di quarter 2, misalnya bulan 4, bulan 5, bulan 6. Kalau misalnya Anda lihat sekarang misalnya BSI bulan 5 itu tampilannya masih kosong ya, walaupun periodenya udah lewat. Karena tampilan di BSI ini baru ada 3 bulan sekali sesuai. Jadi di akhir kuarternya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menu stokis. Nah, menu stokis ini Anda bisa melihat stokis per kantor cabang ya. Nah, ini juga masih dalam pengembangan ya. Kalau di TMS kan Anda bisa melihat misalnya mau lihat stokis di kota ini apa aja gitu. Nah, kalau di tampilan Fisher yang versi saat ini baru bisa menampilkan berdasarkan kantor cabang ya. Misalnya Anda select kantor cabangnya ID 002, maka ini akan tampil ya. Nah, ini hanya ditampilkan dalam bentuk kode kantor cabang ya. Misalnya ID 001 itu kantor cabang Jakarta, ID 002 kantor cabang Bandung, ID 003 kantor cabang Semarang, dan seterusnya ya. Ini informasi kantor cabangnya. Kalau misalnya Anda mau cari stokis misalnya di wilayah kantor cabang Semarang, Anda tinggal pilih ininya ID 003 ya. Kemudian juga selanjutnya kalau misalnya Anda mau cari stokis di wilayah Kalimantan gitu, Anda tinggal klik ininya ID 008. Nah, itu beberapa menu itu penjelasan awal dari pertemuan kita saat ini itu Fisher. Nah, untuk selanjutnya kita masih dalam tahap pengembangan ya, mungkin masih banyak. Kalau misalnya Anda bandingkan dengan TMS ya mungkin belum bisa menyamai TMS ya, tapi kita akan kembangkan terus sehingga di akhirnya kita targetnya bisa Fisher ini minimal bisa menyamai, bahkan lebih bagus dari TMS ya. Nah, selain menu yang tadi ya, ini juga ada menu namanya Business Tool ya. Nah, menu Business Tool ini, kalau misalnya Anda udah berhasil login dan sudah bisa melihat data Anda juga diharuskan untuk verifikasi KTP Anda ya. Jadi KTP Anda harus diupload di sini, kemudian kita akan verifikasi ya. Nah, sesuai dengan pengumuman yang mungkin Anda pernah lihat di TMS ya. Untuk saat ini masih dalam proses penyesuaian. Oke, terima kasih. Dan makanya dari ini, mudah-mudahan kedepannya Anda mudah-mudahan Anda udah download semua Fishernya dan bisa dicoba-coba ya, sesuai dengan bisa dibuka-buka melihat data Anda sesuai dengan penjelasan yang saat ini Anda. Kedepannya kita masih dalam proses pengembangan, jadi kedepannya mungkin ada fitur-fitur yang lebih lengkap lagi di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Pak Yudi udah kasih penjelasan buat kita semua. Ini ya udah ada tadi sampai 577 peserta loh Pak yang nonton di Zoom meeting ini. Dan belum lagi yang ada di YouTube ya. Halo semuanya. Oke, jadi itu dia penjelasan tentang Fisher, Bapak Ibu semua. Memang ini adalah menu awalnya, seperti Bapak Yudi bilang tadi, aplikasi